Di sebuah desa kecil yang berbatasan dengan hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil karena wabah penyakit yang melanda desanya. Tanpa saudara atau siapapun yang mau merawatnya, Arya pun pergi meninggalkan desa dan tersesat di dalam hutan yang gelap dan menakutkan. Di tengah keputusasaan, Arya menemukan sebuah gua yang besar dan memutuskan untuk bermalam di sana. Namun, di dalam gua itu, ia bertemu dengan makhluk yang membuat bulu kuduknya merinding. Seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan seperti zamrud dan mata sebesar obor yang menyala di kegelapan. Arya terlalu lelah untuk lari dan tubuhnya gemetar ketakutan. Ia hanya bisa menangis dan berkata lirih, "Kalau kau ingin memakanku, makanlah. Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Namun ular raksasa itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia menatap Arya dengan tatapan lembut dan melingkarkan tubuhnya yang besar untuk melindungi anak itu dari dinginnya malam. Arya yang awalnya ketakutan mulai merasa hangat dan aman di balik tubuh ular itu. Sejak malam itu, ular raksasa itu menjadi pelindung dan pengasuh Arya. Ia memberinya nama baru, Surya, karena Arya adalah satu-satunya cahaya yang pernah masuk ke guanya yang gelap. Ular raksasa itu tidak bisa berbicara dengan kata-kata, tetapi Arya mulai memahami bahasa tubuh dan gerakan ular tersebut. Ular itu mengajarkan Arya cara bertahan hidup di hutan. Ia menunjukkan tempat-tempat di mana buah-buahan liar tumbuh, membantu Arya menangkap ikan di sungai, dan melindunginya dari binatang buas. Setiap malam, ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Arya, menjaga agar anak itu tetap hangat dan aman dari mara bahaya. Seiring waktu, Arya tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia juga mulai memahami bahwa ular raksasa itu bukanlah makhluk biasa. Ular itu adalah penjaga hutan, makhluk kuno yang menjaga keseimbangan alam. Sisiknya yang berkilauan mampu memantulkan cahaya bulan, dan setiap jejaknya meninggalkan bunga yang bermekaran. Namun, Arya juga menyadari bahwa ular itu membawa kesedihan yang mendalam. Setiap malam, ular itu akan menatap langit sambil mengeluarkan desisan pelan, seolah merindukan sesuatu yang hilang. Suatu hari, kabar tentang ular raksasa sampai ke telinga penduduk desa. Mereka menganggap ular itu sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Para pemburu berkumpul, membawa tombak, panah, dan obor untuk menyerang hutan. Arya, yang saat itu sedang memetik buah, mendengar rencana mereka dan berlari secepat mungkin ke gua untuk memperingatkan ular raksasa. Namun, ular raksasa itu hanya menatapnya dengan tenang. Dengan gerakan lembut, ia menyentuh kepala Arya dengan lidahnya, seolah mengatakan, "Aku tidak akan lari. Aku adalah penjaga hutan ini. Jika aku pergi, hutan ini akan hancur." Arya merasa hancur, tetapi ia tidak bisa membiarkan ular itu mati. Ketika para pemburu tiba di gua, Arya berdiri di depan ular raksasa dengan tangan terentang, melindungi makhluk yang telah merawatnya. Namun, para pemburu tidak mendengarkan. Mereka mengangkat senjata mereka, siap menyerang. Pada saat itu, ular raksasa mengeluarkan raungan besar, mengguncang tanah di bawah mereka. Dari sisik-sisiknya keluar cahaya terang yang menyilaukan, dan seluruh hutan dipenuhi dengan kilauan magis. Para pemburu terhenti, ketakutan oleh kekuatan ular itu. Mereka akhirnya mundur, menyadari bahwa ular itu bukanlah makhluk biasa, melainkan penjaga suci yang melindungi hutan. Setelah kejadian itu, ular raksasa menjadi semakin lemah. Kilauan sisiknya mulai memudar, dan gerakannya menjadi lambat. Arya yang melihat ini merasa sangat khawatir. Suatu malam, ular itu membawa Arya ke tengah hutan, ke sebuah pohon besar yang bercahaya. Ular itu menatap Arya untuk terakhir kalinya dan melingkarkan tubuhnya di sekitar pohon itu. Dengan desisan pelan,
ular itu perlahan berubah menjadi batu, menjadi satu dengan pohon suci itu. Arya menangis terseduh-seduh, memohon agar ular itu kembali. Namun, ia mendengar suara lembut dalam hatinya. "Surya, aku selalu bersamamu. Jaga hutan ini seperti aku menjagamu. Kini, kau adalah penjaga baru." Arya, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda, mengambil alih tugas ular raksasa. Ia menjaga hutan dari kerusakan dan mengajarkan penduduk desa untuk hidup selaras dengan alam. Pohon suci tempat ular raksasa beristirahat menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Dan Arya selalu mengenang ular raksasa itu sebagai keluarga yang tak tergantikan. Hutan itu tetap hidup, penuh dengan keajaiban, karena cinta dan pengorbanan seekor makhluk yang dianggap menakutkan, tetapi memiliki hati yang penuh kasih sayang. Setelah ular raksasa menjadi satu dengan pohon suci, Arya menjalani kehidupannya sebagai penjaga hutan. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri hutan, memastikan bahwa semua makhluk hidup di dalamnya tetap aman. Burung-burung berkicau menyambutnya, rusa-rusa keluar dari persembunyian mereka, dan pohon-pohon seolah membungkuk hormat ketika ia lewat. Arya merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, karena ia selalu merasakan kehadiran ular raksasa di setiap angin yang berhembus dan di setiap daun yang berguguran. Namun, tugas Arya sebagai penjaga hutan tidaklah mudah. Ancaman dari luar semakin sering datang. Penduduk desa, meskipun telah mundur sebelumnya, masih merasa bahwa hutan itu menyimpan bahaya. Sebagian dari mereka kembali untuk menebang pohon, membakar lahan, dan memburu hewan-hewan liar. Arya tidak tinggal diam. Ia berusaha berbicara dengan para penduduk desa, memohon agar mereka menghentikan kerusakan. Namun, beberapa dari mereka tidak peduli, merasa bahwa hutan hanya sekadar sumber kayu dan lahan untuk digarap. Arya merasa frustrasi, tetapi ia ingat pesan ular raksasa, "Cahaya ada di dalam dirimu." Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk melindungi hutan. Suatu malam, saat Arya sedang duduk di bawah pohon suci, ia mendengar suara lembut yang familiar. Itu adalah suara ular raksasa, berbicara langsung ke hatinya. "Surya, kekuatan penjaga hutan kini ada di dalam dirimu. Gunakan dengan bijak untuk melindungi kehidupan, bukan untuk menghancurkannya." Saat itu juga, pohon suci mulai bersinar terang, dan sebuah energi hangat menyelimuti Arya. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Ia sekarang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua makhluk hutan dan memanipulasi elemen alam. Pohon-pohon, sungai, angin, dan hewan-hewan, semuanya merespon panggilannya. Dengan kekuatan ini, Arya mulai menggunakan cara-cara damai untuk melindungi hutan. Ketika pemburu datang, ia membuat kabut tebal yang membuat mereka tersesat tanpa melukai mereka. Jika penebang pohon mencoba menebang pohon suci, akar-akar pohon lain akan muncul dan melindungi pohon itu. Hewan-hewan juga mulai membantu, mengalihkan perhatian para perusak dengan cara yang tidak membahayakan. Lambat laun, penduduk desa mulai merasa bahwa hutan itu benar-benar hidup dan tidak ingin dilukai. Mereka mulai menghormati batas-batas hutan dan berhenti mencoba merusaknya. Namun Arya tahu bahwa perlindungan dengan kekuatan saja tidak cukup. Ia ingin menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Maka, ia mengundang para tetua desa untuk datang ke hutan dan melihat keajaiban yang ada di dalamnya. Di bawah pohon suci, Arya bercerita tentang ular raksasa yang dulu melindungi hutan dan bagaimana makhluk itu hanya ingin menjaga keseimbangan alam. Dengan kata-kata penuh ketulusan, ia berkata, "Hutan ini bukan musuh kalian. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk, sumber kehidupan bagi kita semua. Jika kalian merusaknya, bukan hanya hutan yang akan hancur, tetapi juga kehidupan kita semua."
Para tetua desa yang mendengar cerita Arya akhirnya sadar. Mereka mulai menyadari bahwa hutan adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Sebagai tanda persatuan, mereka memutuskan untuk menjaga hutan bersama Arya. Mereka membuat peraturan baru untuk melindungi hutan, dan penduduk desa mulai belajar cara bertani yang tidak merusak alam. Tahun-tahun berlalu, dan hutan itu menjadi tempat yang dihormati oleh semua orang. Anak-anak desa sering datang ke sana, mendengarkan cerita Arya tentang ular raksasa, dan belajar tentang pentingnya menjaga alam. Pohon suci di mana ular raksasa beristirahat menjadi tempat suci, tempat di mana orang-orang datang untuk berdoa dan bersyukur. Arya, meskipun tidak memiliki keluarga, merasa bahwa hutan dan desa adalah keluarganya. Ia menjalani hidupnya dengan damai, selalu mengingat ular raksasa yang telah menyelamatkannya dan memberikan tujuan hidup kepadanya. Ketika Arya akhirnya meninggalkan dunia ini di usia tuanya, pohon suci itu bersinar untuk terakhir kalinya, seolah mengirimkan cahaya ke langit. Banyak yang percaya bahwa Arya telah bersatu dengan hutan, menjadi bagian dari alam seperti ular raksasa sebelumnya. Hutan itu tetap hidup dan subur, menjadi simbol keajaiban, cinta, dan harmoni antara manusia dan alam. Bertahun-tahun setelah kepergian Arya, kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Desa yang dulunya takut dan merusak hutan, kini berubah menjadi penjaga yang setia. Mereka bahkan mengadakan upacara tahunan di sekitar pohon suci untuk menghormati Arya dan ular raksasa, dua penjaga hutan yang telah memberikan hidup mereka demi keseimbangan alam. Anak-anak desa sering berkumpul di bawah pohon suci, mendengar cerita dari para tetua. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang malam ketika pohon suci pertama kali bersinar terang. Para tetua berkata bahwa itu adalah tanda cinta dari ular raksasa kepada Arya, anak yang ia rawat seperti darah dagingnya sendiri.